Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Untuk pelajaran kali ini usul fikih kelas 3 PDF Ulia membahas tentang am dan tahsis. Sesuai kisi-kisi dengan indikator, santri dapat menjelaskan konsep am tahsis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-am at-ta'rif, ya, pengertian dari am sendiri adalah lafdun yatanawwalu daf'atan aktsara min wahidin min ghairi dilalatin ala ta'yini. Lafaz yang mencakup secara sekaligus, ya, banyak terhadap suatu perkara yang lebih dari satu tanpa menunjukkan sebuah batasan. Lebih ringkasnya, am adalah al-am ma'amma syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Lafaz yang mencakup makna dua atau lebih tanpa batas. Ya. Sigul am, ya. Sigul am, ya. Sigot umum, bentuk-bentuk umum. Secara ringkas, sigot lafaz am itu ada 4. Yang pertama adalah isim jamak, ya, yang secara lughat dimakrifatkan dengan alif dan lam atau al. Ya. Isim jamak sendiri adalah lafaz yang menunjukkan arti jamaah atau golongan banyak, baik isim jamak sendiri atau isim jenis jamak. Sebagaimana contoh qad aflaha al-mu'minun. Nah, jadi lafaz al-mu'minun ini adalah lafaz am. Alasannya karena isim jamak, golongan orang mukmin. Rabbil alamin, ya, alam semua. Yang kedua adalah isim al-wahid al-mufrad al-mu'arraf bil alif lam, isim wahid mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam. Nah, ini dikatakan lafaz am, ya, sigot am, karena dapat diistisnakan. Sesuatu yang bisa diistisnakan itu mengindikasikan masih umum. Contohnya lafadznya adalah al-insan. Insan ini adalah satu isim yang mufrad, tidak tertarkib, maknanya manusia. Nah, insan ini bisa diistisnakan dengan illah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia itu dalam kerugian. Illal ladzin, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jadi insan ini dikatakan sigot am. Perhatikan nanti contoh-contoh am ini bisa jadi keluar, meskipun dalam kisi-kisi hanya menjelaskan konsepnya, bisa jadi nanti keluar. Nah, diingat-ingat contoh dari sigot am yang isim jamak dari isim wahid mufrad, ya, seperti lafaz al-insan. Yang ketiga adalah isim-isim mubham. Ya, isim-isim mubham itu sangat banyak. Diantaranya adalah man. Ya, man ini digunakan untuk sesuatu yang berakal, baik man syartiyah, man istifham, man mausul, sebagaimana tabel yang saya buat, ya. Pokoknya kalau ada lafaz man, nah itu adalah sigot am. Contoh yang mau isyartiyah, faman yakmal, mongko utawi sapane wong yakmal kang agawe darotin mong khairon, ya, yarahu mongko ada jawab syaratnya.
Walahu ma fis samawati wal arman mausul, ya. Istifham man ba'asana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur, dengan istifham pertanyaan. Di selain man adalah lafadz ma, ya, sama. Ma ini digunakan ma sendiri digunakan untuk yang tidak berakal. Ma sama seperti man, ada ma syartiyah, ma mausul, dan ma istifhamiyah. Contoh yang mausul, ma ja'ani minka raditu bih, apapun yang datang darimu maka aku menerimanya. Contoh yang mausul, ma indakum, sesuatu ma, ya. Ma kang indakum kang ono, itu kan sebagai sila yang berupa indakum daraf, ya. Yang ketiga adalah istifham, ya. Ma indak, apa yang ada di sisimu, ya. Itulah lafadz-lafadz umum, am, sigot am, man, ma. Contoh diperhatikan, kalau man kita mengingatnya gampang, kalau yang istifham. Ya, sedangkan untuk yang lain selanjutnya dari huruf-huruf yang mubham adalah aina, ya. Aina ini digunakan untuk menunjukkan tempat atau waktu. Tempat, ya, itu tulisannya salah, itu ya, tempat bukan waktu, ya. Berfaedah umum, baik aina yang syartiyah atau istifham, ya. Aina tajlis, ajlis, di mana kamu duduk maka aku akan duduk, atau aina takun, di mana kamu berada, ya. Selanjutnya adalah mata, menunjukkan untuk keterangan waktu, baik syartiyah ataupun istifhamiyah. Mata syi'ta ji'tuka, kapanpun kamu mau aku akan mendatangimu. Mata taji, kapan kamu datang, ya. Ada tambahan dalam kitab lain, yaitu ayun. Ayun ini sendiri adalah termasuk dari sigot am, ya, baik ayun syartiyah, ayun mausul, ayun istifham, digunakan untuk yang berakal ataupun tidak berakal. Contohnya ainama, ya, ayyuhum, ayyukum. Nah, semua yang ada ayun-ayunnya itu adalah sigot lafadz am. Sigot am yang terakhir, yang keempat adalah la atau isim nakiro yang ada la nafinya, ya. Wa min alfadzi adalah alal umum lafdzullah an-nafiyah, ya. La yang menafikan yang ada dalam isim nakirah, la rajula fid dari, atau laisa, dan ma nafi dan lain sebagainya. Nah, wa min alfadzi adalah alal umum bihasbil wadi' alfadil jumu'. Jadi termasuk juga dari lafadz-lafadz yang umum adalah lafadz yang peletakannya untuk makna jamak, seperti kulun, saben-saben, semua, jami'un, semua, sairun, kafatun, khotibatun, dan lain sebagainya. Pokoknya lafadz-lafadz yang digunakan diletakkan untuk makna banyak atau jamak, yaitu juga bisa dikatakan sigot umum. Ya, paham di angan-angan. Selanjutnya adalah khos, ya. Khos sendiri adalah lawan kata atau kebalikan dari am, yakni pengertiannya lafadz yang tidak bisa mencakup secara sekaligus terhadap perkara yang lebih dari satu tanpa menunjukkan batas, ya, tanpa ada batasan. Khos sendiri juga bisa mencakup atas atau bisa dikatakan lafadz yang hanya mencakup satu makna saja, seperti rojulun,
atau mencakup dua saja, ya, ada sajanya, rajulaini, atau mencakup lebih dari dua tapi terbatas, ada hitungannya, ada embel-embelannya, salah satu rijal, 3 laki-laki, ya, itu masih bisa dikatakan lafadz khos, meskipun secara kebiasaan salah satu rijal itu sudah dikatakan jamak. Tapi kalau ada embel-embelnya dan tidak ada batasannya, itu masih dikatakan lafadz yang khos. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan takhsis adalah tamyizu ba'dil jumlah, membedakan, memisah sebagian dari sebuah jumlah atau sekumpul. Maksudnya apa? Mengeluarkan sebagian dari golongan, ya, atau jumlah atau kumpulan yang dicakup oleh lafadz am. Contoh, faktulu al musyrikin, perangilah orang-orang jadi al musyrikun ini kan lafadz jamak, yakni lafadz am, ya. Nah, ini akan mengeluarkan, pengen mentaksis al musyrikun biar tidak kesemuanya musyrikun ini atau musyrikin ini diperangi. Yakni mengeluarkan ahli dimah, ya, dari hukum orang-orang musyrik, ya. Ahli dimah itu memang tidak menyembah untuk beragama Islam, tapi tetap tidak boleh diperangi karena dalam naungan negara atau kesultanan. Jadi lafadz musyrikin ini ditahsis ke ahli dimah, ya. Ahli dimah ini ditahsis dari al musyrikin sehingga ahli dimah ini tidak diperangi meskipun sama-sama musyrikin. Jadi musyrikin itu jenisnya banyak, ada ahli dimah, memang ada musyrikin yang menentang, ada yang ahli dimah, ya. Anggap saja 2 kita mengeluarkan ahli dimahnya. Selanjutnya pembagian tahsis atau mukhassas, ya, ada 2, ada tahsis atau mukhassis muttasil, ada mukhassis muttasil, atau istilah lain tahsis muttasil, tahsis munfasil. Tahsis muttasil sendiri adalah sesuatu, ya, ada tahsis yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus besertaan dengan lafadz penyebutan lafadz am. Nah, tahsis muttasil sendiri ada sekitar 5. Nah, yang pertama adalah syarat, 2 qayyid dengan sifat, 3 dengan istisna, ya. Ada lagi nanti tambahannya dengan ghoyah atau dengan badal minkul. Nah, contoh yang istisna, jaa al fuqaha, telah datang para ahli fikih, semua datang, illa zaidan, kecuali za. Nah, ini kan illa ini kan ada tahsis, ini tidak bisa bermutasil, ya, tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan menyebutkan lafadz amnya, yakni lafadz fuqaha. Contoh yang 2 syarat, akrimul fuqaha in zahidu, ya, muliakanlah para ahli fikih jika mereka bersikap zuhud, ya. Ya, ini juga adat tahsis yang berupa syarat, tapi tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan menyebutkan lafadz amnya di belakang al fuqaha. Ya, sifat, ya, qayyid dengan sifat, akrim al ulama al fuqaha, muliakanlah para ulama yang ahli
fikih ya. Naat atau sifat fuqaha ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dengan menuturkan, menyebutkan lafadz am sebelumnya, yakni lafadz ulama ya. Hadza huwa al-masyhur. Yang ketiga ini adalah yang masyhur, yang terkenal. Tapi sebagian ulama usul menambahkan yang keempat dengan goyah ya. Summa atimu asyam ilal lail, lafadz asyam dengan harus disebutkan karena lafadz ilanya ini, ilalailnya ini goyah yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan menyebutkan lafadz am sebelumnya. Yang selanjutnya adalah badal mingkul, akrim annas, muliakanlah manusia, Quraisyan rupane sing golonganku. Jadi lafadz Quraisy ini tidak bisa badal ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan menyebutkan lafadz sebelumnya annas ini yang merupakan adalah lafadz am. Sedangkan tahsis munfasil sendiri adalah tahsis ya yang bisa berdiri sendiri tanpa menyebutkan lafadz am. Sedangkan tahsis munfasil ya yang bisa berdiri sendiri itu ciri-cirinya terdapat terpisah. Istilah munfasil itu terpisah ya. Ada beberapa macam ya yang akan kami sebutkan. Yang pertama adalah mentahsis satu ayat dengan ayat yang lain. Dalam hal ini diperbolehkan mentahsis satu ayat dengan ayat yang lain, sebagaimana contoh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya perempuan-perempuan yang ditalak maka wajib menjaga atau tidak keluar dari rumah, menjaga dirinya selama 3 masa ya. Nah 3 masa ini kan mutolakot ini kan masih umum, orang-orang perempuan yang ditalak, baik ditalaknya itu karena talak hidup ya, cerai hidup atau cerai mati. Baik mutolakot ini kan keadaan seorang perempuannya kan berbeda-beda, ada yang hamil, ada yang tidak. Dalam masalah yang hamil ini ditahsis dengan surat At-Tolaq ayat 4 yang berbunyi wa aulatul ahmal ajalahunna ayadna hamalahunna. Jadi iddah ya, kalau mutolak yatarabasna itu kan menjelaskan tentang iddah. Iddahnya perempuan yang ditalak itu sebanyak 3 kali masa suci ya kan. Tapi untuk khusus ya ditahsis khusus orang perempuan yang ditalak ketika hamil, maka iddahnya itu tidak 3 kali sucian, tetapi setelah melahirkan. Berarti lafadz mutolakot ini ditahsis ya. Jadi keumuman 3 quru, 3 masa ini ditahsis bagi perempuan yang istilahnya yang hamil itu tidak 3 quru lagi, melainkan setelah melahirkan. Itulah contoh tahsis ayat dengan ayat, Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, mentahsis hadis dengan hadis. Ya, mentahsis ini hadis dengan hadis ini diperbolehkan karena sudah terjadi. Contohnya adalah di situ hadis Nabi yang berbunyi fima saqat as-sama'u al-usru. Ya, segala suatu hasil panen ya yang mengandalkan pengairannya dengan air hujan, maka wajib mengeluarkan zakat 1/10 ya. Baik nanti hasilnya banyak ataupun sedikit ya, itu kan umum, pokoknya hasil panen baik itu hasilnya banyak ataupun sedikit. Nah, keumuman hadis di atas itu ditahsis oleh hadis lagi ya,
yang di bawah yang berbunyi laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqatun, tidak ada zakat bagi hasil panen yang kurang dari 5 ausak. Berarti kalau hadis yang pertama itu umum, hasilnya berapapun wajib zakat 1/10. Terus dipersempit, ditahsis, dikhususkan yang wajib zakat yang lebih dari 5 ausak, yang kurang tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya, dilihat contoh-contoh hadisnya, lafadznya, karena nanti soalnya itu berupa bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Jadi hadis-hadisnya mungkin diingat-ingat lafadznya. Yang ketiga adalah tahsis kitab ayat Quran dengan hadis, ya. Mentahsis ayat Quran dengan hadis mutawatirah secara ijma ulama hukumnya boleh. Contohnya adalah mentahsis firman Allah yang berbunyi yusikumullah fi auladikum, ya. Allah memberikan wasiat kepada kita semua, kepada kalian semua, untuk memberikan warisan kepada anak-anak. Nah, di dalam ayat firman Allah ini mengandung hal keumuman, ya, yakni tentang keadaan seorang anaknya, apakah dia beragama Islam, apa non-Islam, ya, apakah terlibat dalam kematian ahli warisnya atau tidak, ya, kan masih umum, ya. Kemudian firman di atas, ya, ayat di atas ditahsis dengan hadis yang sudah mutawatirah. Yang pertama adalah hadis al-qatil la yarisu, seorang pembunuh ahli waris tidak bisa mendapatkan warisan. Kalau di atas kan masih umum, pokoknya Allah memberikan wasiat padamu untuk memberikan warisan kepada anak-anakmu, baik apapun keadaannya. Tapi ditahsis, berikanlah wasiat kepada anakmu yang tidak membunuh. Yang kedua adalah la yarisu al muslim al kafiro walal kafiru al muslima. Jangan orang muslim tidak bisa memberikan warisan kepada anak atau ahli waris yang kafir atau non muslim. Ya, kalau di atas kan ayat firman Allah kan masih pokoknya berikanlah warisan kepada anakmu, entah itu yang beragama muslim, beragama Islam atau beragama non-Islam, ya. Itulah tahsis kitab ayat Quran dengan hadisnya. Contohnya, sekali lagi contohnya sampean perhatikan, barangkali nanti keluar di dalam soal. Yang terakhir adalah tahsis hadis dengan ayat Quran. Sebaliknya yang tadi, ya, tahsis ini juga diperbolehkan, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Dalam hadis tersebut seakan-akan kok yang membuat sahnya sholat hanya wudhu saja, itu kan umum, ya, padahal banyak yang bisa sholat, ya. Kemudian ditahsis dengan firman Allah wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayamamu. Enggak harus wudu, boleh tayamum dengan debu yang suci. Maka lafaz tayamamu inilah adalah yang mentahsis yatawaddo. Paham? Bisa diangan-angan, bisa diingat-ingat segala contohnya, ya. Sebelum kita akhiri, ada sedikit contoh soal tahun-tahun, soal IW tahun sebelumnya. Silakan diperhatikan, barangkali nanti bisa dibuat belajar acuan untuk persiapan menghadapi imtihan watoni. Nah, ini ada sekitar 5 soal pada bab am dan tahsis yang pernah keluar pada imtihan watoni sebelumnya, ya.
Coba kita lihat dari nomor 30. Nomor 30 itu innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Hadal ayah nau'u min anwa'il misal. Nah, ini contoh dari apa? Ya, al-insan, lafat am, ya kan? Yang berupa mufrad, wahid, al-ma'ruf bil al. Kemudian yang 31, ini ada nadhamnya, karena sebenarnya untuk kurikulum kelas 1 ya, kurikulum itu menggunakan lafaz yang menggunakan kitab Tashilut Turuqat yang berupa nadham ya. Jadi ya diingat-ingat saja, coba diperhatikan lafadznya. Wahadul lafdin ya ummu aktsaru min ghairi wahidin min ghairi mah hasrin yaro. Nah, gitulah intinya, nadamnya seperti itu. Ya, sama lihat bentuknya, hadul lafdin ya ummu aktsaru, batasan lafadz yang umum banyak, min ghairi tan lebih dari satu, min ghairi mah hasra yaro tanpa hasrin terba. Ini adalah nadam yang menjelaskan, ya suruh yang menjelaskan apa? Jelas am, had, lafdul am gitu, lafdun ya ya jadi bisa diotak-atik lafadznya amma ya ummu, ya kan? Selanjutnya nomor 31 lagi ya, berarti ini dalam soal yang berbeda, yang tahun yang berbeda ya. Tanhasiru alfadul am fi arba'atil umur ya, lafadz am itu teringkas atas 4 perkara. Apa saja ya, sama nilai yang pertama tadi, jamak, mufrad ya, kemudian isim mubham dan isim nakirah. Ayo jamak, ayo mana al mu'arraf bil al wal mubham wa nakirah. Al mu'arraf bil itu ada 2, jamak al mu'arraf bil al dan mufrad wahid al mu'arraf bil al, kemudian isim mubham, kemudian nakirah yang a. Selanjutnya yang nomor 33, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru hadzal ayah naun min nisa. Ini contoh dari apa tadi? Ayo, mutalaqat yatarabbasna, mukhassis atau takhsis ya. Mukhassis yang apa? Ayo nanti mukhassis yang kitab bil kita. Kemudian yang 34, al-am huwa al-lafdu alladhi yastaghriqu as-sallahu bila hasrin. Jelas al-am min amsilatihi. Al-am adalah lafaz yang menghabiskan kesemuanya tanpa batas. Apa contohnya? An-nakira fi siyakin nafi, kalimat ala sigotil musanna, kalimat yang menunjukkan arti 2. Karena kan hasrin kan 2 masih hasrin, bisa dihitung dibatas. Madalla ala ma'nal mufrad, berarti wahid, istilahnya adalah khos. Asmaul insan, nama-nama manusia, enggak. Berarti an-nakira fi siyakin nafi. Kalau dalam kitabnya tadi la yang ada di dalam isim la-nya adalah lana, berarti nakira yang ada nafi. Jawabannya oke ya, diperhatikan contoh-contohnya. Semoga lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.